Anda kembali di Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, gelombang tolak pemecatan Kosmas Kajugai penabrak Afan Kurniawan mencuat. Hal ini dinilai dari rekam jejak dan pengabdian yang dilakukan oleh Kompol Kosmas untuk negara. Dilansir dari laman change.org, hingga Jumat siang pukul 11:20 sebanyak 166.928 orang menandatangani petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugai. Petisi tersebut digagas oleh Mercy Jasinta yang mengatasnamakan masyarakat Ngada, Flores NTT dan para pendukung keadilan. Petisi ini dibuat sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan pemecatan tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada Kompol Kosmas. Petisi ini ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri, serta pimpinan DPR RI. Masyarakat menilai pemecatan ini dinilai tidak proporsional dibandingkan dengan rekam jejak panjang pengabdian dan jasa-jasanya bagi bangsa dan negara. Sangat menghormat saya. Pemirsa, masyarakat terbelah dengan putusan pemecatan Kompol Kosmas. Di satu sisi muncul petisi penolakan karena dianggap Kompol Kosmas memiliki banyak jasa. Sedangkan di sisi lain hukuman tersebut justru terlalu ringan karena tidak sebanding dengan nyawa Afan yang hilang. Untuk membahasnya sudah ada Komisioner Kompolnas Ibu Ida Utari. Selamat sore Ibu Ida, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Diandra, selamat sore semuanya pemirsa. Baik. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Ida, saat ini kan masyarakat seperti terbelah dengan adanya putusan pemecatan Kompol Kosmas. Timbul juga ada petisi penolakan putusan tersebut. Tanggapan Anda seperti apa? Di mana ini ada ratusan ribu orang yang menolak putusan pemecatan Kompol Kosmas dari Polri. Ya, Mbak Diandra, kami juga memonitor itu. Termasuk saya mendapatkan linknya untuk menolak petisi tersebut. Begini, tugas kami Kompolnas itu salah satunya menerima saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Nah, kalau memang ada keluhan masyarakat yang berkenaan dengan ini kan bagian dari kinerja ya Mbak, kemarin pekerjaan sidang itu bagian dari kinerja. Silakan menyampaikan keluhan, saran dan keluhan itu kepada masyarakat, kepada Kompolnas sesuai dengan tugas kami yang diatur di dalam Perpres. Kalau memang ada dukungan atau dorongan kepada saudara Kompol K untuk tidak dilakukan PTDH, itu mungkin ada empati masyarakat berkenaan dengan semua jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Kompol. Tapi untuk diketahui juga bahwa sidang kemarin itu kita memang lebih fokus kepada yang peristiwa yang terlindasnya almarhum Afan sebagai salah satu orang yang pengunjuk rasa atau pendemo yang dilakukan pada malam hari tersebut. Baik. Jadi ini respon dari masyarakat yang berempati kepada rekan kita atau dari Kompol K, itu Mbak. Baik, Ibu Ida, Kompol Kosmas ini kan berkata bahwa ia tuh hanya menjalankan perintah dari atasan saja. Kemudian untuk kendaraan taktis yang keluar formasi ini juga atas perintah atasan. Kompol Kosmas saat ini sudah dihukum, sudah dipecat dari Polri. Tapi bagaimana dengan atasan yang memerintahkan ini, apakah bisa diusut juga, Bu? Ya, begini. Semuanya akan berproses, apakah itu atas inisiatif dari Kompol K sehingga keluar dari formasi, ataukah memang itu dari atasan langsungnya. Nah, sementara ini yang diperoleh adalah dalam sidang kemarin masih bahwa Kompol K itu memerintahkan driver yaitu Bribka R untuk menjalankan Rantis itu keluar dari formasi. Jadi sementara masih seperti itu. Baik.
Kalau memang dari keterangan Kompol Kosmas ini ada atasan yang memerintahkan dia, apakah nanti atasannya juga bisa diusut, Bu Ida? Ya, akan kita dorongkan juga kalau memang itu menjadi ada perintah dan memang itu ada komunikasi di dalamnya, maka kita akan juga mempertanyakan kepada Divisi Propam kalau memang itu ada bukti bahwa Kompol Kosmas itu ada perintah untuk meninggalkan formasi yang harusnya ada bersama dengan rantis yang lainnya dari Polda Metro Jaya. Baik. Jadi itu, Pak. Sebagai pengawas eksternal dari sidang etik Polri kemarin, Ibu Ida, apa temuan-temuan yang diperoleh oleh Kompolnas, Ibu? Temuan yang dimaksud adalah apa, Mbak, maksudnya itu? Seperti apa saja yang misalnya apakah ada kejanggalannya atau ada proses-proses indikasi yang tidak sesuai SOP atau seperti apa, Ibu? Oh enggak, jadi begini. Proses sidang kode etik sudah dilakukan dan untuk Kompol Rahmat kebetulan yang mendampingi adalah yang mengikuti sidang itu adalah Cak Anam, sedangkan saya kemarin adalah mendampingi atau mengikuti sidang untuk Bribka R. Jadi selama kami mengikuti sidang kemarin, semua yang disampaikan oleh terduga pelanggar saat itu atau Bribka R itu semua yang disampaikan adalah kondisi real pada saat dia merasakan kondisi di lapangan, termasuk didukung oleh saksi-saksi, kemudian semua saksi yang ada di dalam itu, bagaimana kondisi psikologis saat di dalamnya, bagaimana dia bisa menilai kondisi di luar yang sangat kacau. Bahkan kondisi di dalam Palka itu sudah ada asap yang masuk di dalam ruangan itu sehingga kekacauan di luar maupun di dalam itu menjadi semakin kuat, jadi sehingga memicu bahwa kondisi psikologis mereka sudah tidak nyaman. Apalagi salah satu dari mereka itu ada batu masuk ke dalam palka rantis itu, Mbak. Jadinya itu salah satu beberapa hal yang kami temukan pada saat pada saat sidang, termasuk itu yang dirasakan oleh teman-teman atau rekan-rekan dari Bribka Rahmat maupun Kompol Kosmas dan 5 orang lain yang ada di dalam Palka itu. Baik. Kondisinya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida sudah bergabung dengan iNews Sore hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih, Ibu. Salam sehat, selamat libur panjang, Mbak. Pemirsa, Kompol Kosmas Kajugaya namanya menjadi terkenal usai menjadi penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sepanjang karirnya di kepolisian, Kompol Kosmas pernah bertugas di berbagai posisi strategis. Nama Kompol Kosmas Kajugaya belakangan menjadi sorotan usai menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas. Kompol Kosmas merupakan perwira menengah di Korps Brimob Polri. Sebelum mendapat sanksi diberhentikan tidak dengan hormat, dirinya menjabat sebagai Komandan Batalion C Resimen 4 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polda Metro Jaya. Dalam karirnya, Kompol Kosmas pernah bertugas di berbagai posisi strategis, termasuk di Satuan Gegana dan Satuan Latihan Brimob Polri. Ia pernah bertugas sebagai PS Wadan dan Denbang, Satuan Bantuan Teknis Pasukan Gegana Korps Brimob Polri. Kompol Kosmas Kajugaya juga pernah menjabat sebagai PSK Kortas Satuan Latihan Korps Brimob Polri. Lalu ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Subden 1 Dende Korps Brimob Polri. Polisi mengamankan 4 pelaku pembakar halte Transjakarta. Miris, 2 dari 4 pelaku merupakan anggota aktif Karang Taruna Kelurahan Mampang Perapatan.
Empat pemuda terduga pelaku penembakan halte Transjakarta diamankan polisi di kediamannya di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keempatnya bernama Haris, Surya, Irsyad, dan satu anak berinisial A. Diketahui, keempat pemuda ini merupakan saling kenal dan suka berkumpul. Miris, 2 dari 4 pelaku adalah anggota Karang Taruna setempat yang aktif. Adik saya, mohon maaf, adik saya badannya cuma gede aja gitu. Kiranya masih bocah, masih manja banget sama ibunya. Apa masih ibunya gitu. Makanya saya sempat kaget kalau adik saya ngerti kayak gitu dari mana gitu. Orangnya aktif ya, Pak? Aktif, pokoknya ibadahnya di masjid aktif, Karang Taruna aktif. Dia orang yang baik gitu. Saya juga kaget gitu, kok bisa ya dia ikut-ikutan istilahnya yang nggak positif lah istilahnya. Saat ini para pelaku ditahan Polda Metro Jaya bersama 34 pelaku pendemo anarkis lainnya. Tercatat sedikitnya 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme. Bahkan 6 diantaranya ludes dibakar orang tak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Jakarta Utara berhasil mengamankan puluhan orang perusuh saat demo Sabtu 30 Agustus lalu. Para tersangka memiliki tugas yang berbeda-beda dari pelempar petasan hingga perusak fasilitas. Sebanyak 66 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Utara yang terjadi beberapa waktu lalu. Para tersangka berperan melempari petugas dengan berbagai benda tumpul dan petasan serta merusak sejumlah fasilitas kantor Polres Metro Jakarta Utara. Kami sudah menetapkan 66 tersangka yang kami tahan. Jadi tolong digarisbawahi, ini bukan demonstran tapi perusuh yang tiba-tiba menyerang Mapolres. Pasal yang kami kenakan yaitu pasal 70 KUHP, kemudian 212, 216 KUHP. Peran mereka ini apa aja sih Pak? Ya, perannya itu ya melakukan perusakan, kemudian pelemparan dengan barang bukti yaitu antara lain ada bekas bom molotov, kembang api dan segala macam. Penyidik menyita beberapa barang bukti seperti bekas bom molotov, batu, pecahan kaca, CCTV, dan sejumlah barang bukti lainnya. Para tersangka dijerat pasal melawan petugas dan pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi berujung kericuhan saat unjuk rasa di Jakarta, termasuk pasangan suami istri yang memprovokasi massa menggeruduk rumah Ahmad Sahroni. Patroli Siber Barreskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Barreskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 provokator perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara yang terjadi beberapa hari lalu. Kedua pelaku dibekuk di tempat persembunyian kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Kedua pelaku langsung digelandang ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku diketahui dari awal telah membawa bensin dengan niat membakar Polsek Jatinegara.
Keduanya diketahui membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan spanduk. Sementara polisi masih memburu para pelaku lain yang juga terlibat dalam aksi pembakaran dan provokasi di Mapolsek Jatinegara. Menghadapi badai dan berbagai kendala, relawan internasional menembus blokade Israel beri bantuan ke Gaza. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk seusai jeda. Tetaplah bersama kami.